Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wira. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang Kamen clustering. Di sini kita akan bahas bagaimana algoritma Kamen ini bekerja serta permasalahan apa saja yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma Kamen ini. Dan kita akan mencoba praktek langsung bagaimana cara menerapkan algoritma ini. Kamins merupakan salah satu metode yang tertua yang sangat populer bagi kalangan praktisi machine learning. Karena algoritma ini cenderung mudah diimplementasikan dan dikenal dengan kecepatannya. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalisir SSE atau sum of square error antara objek-objek data dengan sejumlah k-centroid. Baik, ini algoritma dari Kamen clustering. Di sini bisa kita bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah inisialisasi centroidnya. Jadi inisialisasi centroid ini kita berikan secara acak melalui sejumlah k objek dari himpunan data D. Tahapan kedua, pemberian nilai terhadap setiap objek yang bukan centroid dari clustering yang paling dekat di antara clustering yang ada. Setelah itu, tahapan ketiga, memperbaharui setiap centroid dengan cara menghitung rata-rata dari semua objek yang berada dalam cluster tersebut. Langkah ketiga adalah mengupdate setiap centroidnya dengan cara menghitung rata-rata dari semua objek yang berada dalam cluster tersebut. Setelah itu, langkah keempat adalah pengulangan sampai tersebut tidak ada perubahan. Jadi diulang langkah 2 dan langkah 3. Ini ilustrasi dari algoritmanya. Pertama, inisialisasi centroid dulu dengan cara pembangkitan nilai random. Setelah itu, pemberian nilai. Nah, ini masukkan nilai setiap objek yang bukan centroid ke cluster yang paling dekat di antara k cluster yang ada. Langkah ketiga, pembaruan setiap centroid dengan cara menghitung nilai rata-rata dari semua objek yang berada dalam cluster tersebut. Langkah keempat baru perulangan dari langkah 2 dan langkah 3 sampai konvergensinya tercapai atau tidak ada lagi perubahan terhadap centroidnya. Baik, kita akan langsung coba praktek. Di sini kita akan menggunakan Python, yang mana di Python tersebut kita menggunakan library pandas, numpy, dan matplotlib. Nah, di sini saya menggunakan editor PyCharm ya. Tahapan yang kita akan lakukan ada 4 saja di sini: inisialisasi, pemberian nilai, pengupdatean nilai, dan pengulangan langkah 2 dan 3. Baik, kita akan coba membuka aplikasi PyCharm-nya untuk praktek. Baik, kita mulai prakteknya. Langkah pertama, kita coba import library pandas dan numpy. Nah, caranya kalau misalnya yang baru menginstall editor ini, kita bisa memasukkan library tersebut. Nah, kita masukkan sini ya. Tinggal kita add. Setelah itu cari di sini pandas. Nah, itu klik install paket sama numpy. Nah, ini diinstal. Dan library matplotlib-nya untuk memunculkan grafik. Baik, setelah itu kita coba load datasheet. Sini saya menggunakan datasheet sample.csv. Selain menggunakan data sendiri, kita bisa memanfaatkan datasheet yang sudah orang publish. Nah, salah satunya di situs ini, datasheet.world.
Baik, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu kita coba random nilai untuk memberikan nilai sentroid awal. Di sini kita definisikan 3 kelas dulu, 3 klaster. Sentroid awal yaitu sentroid X dan Y. Nilainya di random, NP berdasarkan dari nilai ini, jadi nilainya dari 0 sampai 200. Setelah itu kita coba X tersebut. Nah, ini menggunakan grafik dari sini. Setelah itu tahapan kedua, pemberian nilai untuk setiap objek yang bukan sentroid ke klaster yang paling dekat di antara klaster yang ada. Ini bentuknya seperti ini. Setelah itu kita coba munculkan sini ya. Tahap ketiga adalah nilai sentroid yang lama kita copy ya, Setelah itu kita lakukan proses update, pengupdatean nilai sentroid baru kita coba munculkan ke grafik. Setelah itu tahap keempat adalah mengulang tahap 2 dan tahap 3 sampai tidak ada perubahan lagi terhadap nilai sentroid. Baik, kita coba langsung eksekusi. Nah, ini tahapan pertama, hasil dari inisialisasi nilai sentroid secara acak. Setelah itu, baru kita masuk ke tahap kedua, pemberian nilai. Ini pemberian nilai. Setelah itu, tahap ketiga kita coba ubah nilainya. Setelah itu, tahap keempat, ini mengulang tahap 2 dan 3 sampai tidak ada perubahan lagi terhadap nilai sentroidnya. Baik, kita sudah melaksanakan praktek. Algoritma ini cukup mudah ya, hanya ada 4 langkah yang dilakukan. Baik, penerapan aplikasi Kamin ini sudah banyak dilakukan, antaranya adalah digunakan untuk melihat profiling pelanggan, segmentasi pasar, komputer vision, machine learning, dan astronomi. Ada juga yang menggunakannya untuk hal segmentasi citra medis, deteksi anomali lalu lintas, sistem pengenalan tahap tidur yang efisien berdasarkan sinyal EEG, deteksi tumor otak, deteksi bagian buah yang rusak, klasifikasi lalu lintas jaringan, analisa kejahatan, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian para peneliti sebelumnya. Software yang bisa digunakan untuk menerapkan aplikasi ini ada banyak. Kita bisa menggunakan Torch, Spark, Octave, OpenCV, Julia, Skype, PK, dan lain-lain. Baik, kelemahan Kamin adalah paling tidak ada 3 ya. Kelemahannya terjadi ketika apabila jumlah klaster tidak diketahui. Permasalahan kedua adalah ukuran klaster tidak seimbang. Misal, ada 2 klaster, yang klaster 1 itu jumlahnya 90, klaster 2 misalnya 10. Nah, ketika dicari lagi, sentroidnya kan tidak seimbang. Makanya akan sangat beda jauh. Setelah itu, permasalahan ketiga adalah apabila himpunan data yang kita gunakan itu memiliki draw, itu akan mempengaruhi kinerja algoritma ini. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil pada sesi ini adalah yang pertama, algoritma Kamin memiliki 4 tahapan. Yang pertama, inisialisasi nilai, setelah itu assignment, pemberian nilai, pengupdatean nilai sentroid, serta pengulangan langkah 2 dan 3 sampai nilai sentroidnya tidak berubah. Adapun penerapan algoritma ini ada banyak diantaranya digunakan untuk mengetahui profiling pelanggan, segmentasi pasar,
Di bidang kesehatan juga bisa komputer PC. Pada komputer PC itu mendeteksi pengenalan objek, misalnya pengenalan gambar gitu ya. Setelah itu mesin pencari dan astronomi. Adapun software open source yang bisa digunakan antaranya adalah Tor, Spark, Octave, OpenCV, Julia, dan lain-lain. Baik, ini referensi yang kami gunakan. Video yang akan datang, insya Allah kita akan pelajari tentang 5 hal yang perlu kita ketahui tentang hierarchical clustering. Apabila ada yang tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.